Sebelumnya, Qi Yun dan Xiao Yuan telah tewas dalam pertarungan. Sementara itu, Long Jiaonan berhasil kabur dengan ularnya yang sangat cepat, sehingga Qin Mu dan rekannya tidak bisa mengejar. Sekarang Long Jiaonan tinggal sendirian. Jika ia mengejar lagi, dia pasti akan mati. Setelah itu, Qin Mu berbicara dengan kera iblis yang menyebut namanya Kong. Qin Mu juga mengatakan bahwa mengikuti Rulai kecil adalah hal yang baik, karena dia ahli dalam ajaran Sutra Mahayana dan mampu membimbing kultivasi. Namun, Qin Mu tidak bisa tinggal karena harus mencari para tetua desa. Mereka pun akhirnya berpisah. Qin Mu kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah yang ditunjukkan utusan maut, kini tanpa lagi diawasi Long Jiaonan. Ia sempat memikirkan pertarungan antara Rulai dan Daois Ling Jing, tetapi pencarian tetuanya tetap menjadi prioritas. Ia menunggang naga kilin, dengan Raja Iblis Dutian mengawasi keadaan dari belakang. Semakin jauh masuk ke Daksu, semakin kuat binatang buas yang mereka temui. Berkat pengetahuan Qin Mu tentang wilayah-wilayah binatang tersebut, mereka bisa melewatinya dengan aman. Saat akan mencapai gerbang surgawi timur, naga kilin tiba-tiba berhenti. Ia mencium aroma darah. Di kejauhan, Qin Mu menemukan Daois Ling Jing yang terluka parah dan bersandar pada pohon akibat pertarungan melawan Rulai kecil, dan mereka pun mendatangi lokasinya. Daois Ling Jing kemudian mengatakan bahwa penglihatan murid dari pedang dewa tua memang sangat tajam. Karena dirinya sedang terluka, ia sengaja memasang batasan di sekelilingnya untuk menghindari pertarungan dengan binatang buas. Qin Mu yang ahli dalam pengobatan menawarkan bantuan. Qin Mu mulai mengobati Daois Ling Jing. Ia menggunakan air liur naga untuk menyembuhkan luka luar, lalu memberikan pil Buddha roh untuk memperbaiki kerusakan pada rohnya. Setelah itu, ia mengambil beberapa ramuan dan langsung meracik pil penyembuh dengan tungku pil. Tak lama kemudian pil selesai dibuat, dan ia memberikannya kepada Daois Ling Jing untuk dikonsumsi. Terkesan dengan seni penyembuhan Qin Mu, Ling Jing menawarkan untuk menjadikan Qin Mu muridnya, namun ditolak karena Qin Mu adalah ketua sekte iblis surgawi. Mendengar hal itu, Ling Jing langsung memberi hormat. Ling Jing kemudian mengaku tidak menyesal pernah memberi 2 koin fengdu kepada kepala desa. Ia juga menceritakan bahwa jari manisnya yang hilang dipotong oleh kepala desa, dan karena kekurangan itulah ia kini lebih mudah terluka. Sebaliknya, ia yakin Rulai kecil juga mengalami luka berat dan butuh waktu 2 hingga 3 tahun untuk pulih sepenuhnya. Orang itu lebih muda dariku dan memiliki bakat yang bagus, dia murid Rulai sebelumnya. Ketika Rulai sebelumnya memberi posisi pada kakak laki-lakinya, Rulai kecil marah karena posisi itu tidak diberikan padanya, karena ia berasal dari ras iblis. Ia membantai seisi biara guntur agung, lalu mendirikan biara guntur kecil. Daois Ling Jing bertanya kenapa Qin Mu berkeliaran di Daksu. Di sisi lain, Qin Mu sedang meracik ramuan obat sambil menjelaskan bahwa ia masuk ke Daksu untuk mencari para tetua desanya yang belum kembali. Ketika dia menyebut nama-nama tetua desa dan patriark sekte iblis surgawi, Daois Ling Jing langsung terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak sampai lukanya terbuka kembali. Ia menanggap lucu mendengar kakek kepala desa dan patriark sekte iblis surgawi bisa tersesat. Setelah Qin Mu menunjukkan potret matua dan nenek Xi, Ling Jing mengaku belum melihat mereka, kecuali seorang pandai besi kuat yang membawa peti dan memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan sempat beradu kecepatan dengannya. Mendengar itu, Qin Mu bersemangat. Orang itu ternyata adalah kakek bisu dari desanya. Ling Jing mengatakan bahwa kakek bisu menuju ke daerah terlarang di Daksu, tempat yang sangat berbahaya, namun ia sendiri tidak berani masuk ke dalamnya. Qin Mu menjadi cemas mendengar hal itu. Ia kemudian bertanya tentang desa Riang, tetapi Ling Jing tidak pernah mendengarnya. Hal ini membuat Qin Mu merasa peluangnya menemukan desa tersebut semakin kecil. Qin Mu kemudian meminta bantuan kepada Ling Jing untuk memasuki dunia orang mati. Ling Jing menceritakan bahwa alam orang mati adalah kekuasaan Raja Neraka. Untuk masuk ke sana diperlukan koin fengdu. Ia sendiri sudah membuat perjanjian agar kelak setelah mati langsung menuju fengdu, bukan ke Yodu. Ling Jing kemudian menggunakan token fengdu miliknya untuk memanggil utusan. Sebuah cahaya muncul di antara 2 gunung besar. Ia pun membawa Qin Mu mengikuti cahaya tersebut, memulai perjalanan mereka menuju dunia orang mati. Qin Mu dan rombongannya tanpa sadar melewati 2 gunung besar dan mengejar cahaya misterius. Liontin giok di dada Qin Mu kemudian bersinar dan memandu jalan mereka. Mereka menembus penghalang dan memasuki dunia orang mati. Di sana mereka menaiki perahu yang dikendalikan kerangka dan menyeberangi kabut tebal, hingga tiba di dermaga dan tablet batu dunia orang mati. Daois Ling Jing bertanya heran tujuan kedatangan Qin Mu, mengingat kekuatannya masih dianggap lemah di tempat ini.
Kinmu menjawabnya terus terang bahwa ia datang untuk meminjam kapal bulan tersebut, lalu segera berlari dan melompat naik ke atasnya. Liontin giok di dadanya bersinar, melayang semakin tinggi, membuat Raja Iblis Dutian terkejut dan menyadarinya sebagai artefak dewa. Dari dalam kapal bulan terdengar suara teriakan ketakutan. Suara tersebut mengenali Kinmu sebagai orang dari desa tanpa kekhawatiran, menyatakan ia bukan pengkhianat dan hanya melarikan diri, dan kematian mereka bukan salahnya. Kinmu menuju sumber suara itu. Di pusat kapal bulan, di tengah kapal, ada pilar besar dan sebuah wajah raksasa yang menempel di tanah, memandang liontin itu dengan rasa takut luar biasa. Saat Kinmu menyentuh pilar besar, energi ilahi yang luar biasa langsung mengalir ke tubuhnya dan memicu perubahan. Tubuhnya membesar. Energi dari kapal bulan kemudian membuka seluruh harta ilahi dalam dirinya sekaligus, bahkan jembatan ilahi terbuka sempurna. Saat kekuatan itu memuncak, Kinmu meraung keras. Reaksinya menyebabkan kapal bulan yang hancur mulai bangkit dan berdiri kembali, lalu bulan yang rusak itu perlahan terangkat dan melayang di udara. Ekspresi Daois Ling Jing berubah drastis. Raja Iblis Dutian serta naga kilin juga terdorong menjauh karena aura luar biasa Kinmu. Di bawah kaki Kinmu, wajah penjaga bulan perlahan tenggelam ke dalam kapal bulan akibat tekanan, hingga akhirnya dia menyatu sepenuhnya dengan kapal. Ling Jing terkejut melihat Kinmu menembus belenggu dunia orang mati. Ketika dirinya yang masuk ke dunia orang mati akan kehilangan daging dan darahnya, tinggal menyisakan tulang saja, kecuali Raja Iblis yang memang tidak memiliki wujud fisik. Namun, Kinmu tidak hanya mendapatkan kembali tubuhnya, tapi juga tumbuh raksasa dengan cahaya ilahi. Bahkan kini, ia menggantikan posisi sebagai penjaga bulan baru. Padahal Ling Jing sudah berkali-kali datang ke sini dan menyentuh pilar-pilar kapal bulan tanpa mengalami transformasi seperti Kinmu. Ia menyadari hanya pengembara bulan yang mampu menahan energi dahsyat kapal ini. Padahal, suku pengembara bulan sudah punah dan penjaga bulan tadi adalah yang terakhir. Namun kini justru Kinmu yang berhasil menguasainya. Meski dia bukan bagian dari suku tersebut, Kinmu sendiri merasa senang sekaligus terkejut, menyadari kekuatannya sekarang sudah mencapai tingkatan yang tak terbayangkan. Dan kini ia mampu mengubah medan, bahkan memanipulasi aturan dunia hanya dengan menggerakkan tangan. Cahaya berbentuk lingkaran mengalir dari kepalanya hingga ke kaki, lalu menyatu dengan kapal, sementara tubuhnya perlahan ikut tenggelam ke dalamnya. Kinmu menyadari ini adalah efek serangan balik dari kapal bulan, sama seperti yang pernah dia lihat pada penjaga matahari, Yan Jingjing. Karena matahari di kapal padam, Yan Jingjing harus membakar nyawanya sendiri untuk mengendalikan energinya, di mana semakin lama dia memegang kendali, semakin cepat hidupnya habis terkuras. Agar bisa mengendalikan kapal, Kinmu harus membayar harga nyawanya. Karena itu, ia memanfaatkan kecepatan kapal menyusuri kegelapan untuk menemukan desa Riang, atau desa tanpa kekhawatiran, serta menemukan tetua desa dan yang lainnya. Kinmu berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Daois Ling Jing atas bantuannya. Dengan satu langkah, kapal bulan yang berbentuk raksasa keluar melewati gerbang Fengdu, sambil menyeret bulan hitam meninggalkan alam orang mati. Seluruh praktisi kuat di sana hanya menyaksikan kepergiannya tanpa berani mengejar, sebab Yama Fengdu sendiri tidak pernah mengakui kapal bulan sebagai bagian dari wilayahnya, dan membiarkannya berada di tempat terpencil, sehingga kepergiannya pun tidak dianggap penting. Tak lama kemudian, makhluk berkepala burung datang memanggil Ling Jing untuk menghadap Yama, dan ia pun segera menuju ke aula Yama Raja. Sementara itu, tubuh Kinmu terus mengendalikan kapal, melintasi lautan kabut dan kembali memasuki wilayah Daksu. Di dalam dirinya, seluruh harta karun ilahi dan tingkatan kultivasinya, mulai dari embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, hingga jembatan ilahi semuanya terbuka sempurna dan dipenuhi energi dahsyat yang terus mengalir tanpa henti, hingga melampaui batas jembatan ilahi dan mencapai tingkatan ranah dewa surgawi. Betapa luar biasanya kekuatan yang bisa didapat jika kapal bulan ini masih dalam keadaan utuh. Liontin giok yang dikenakannya pun ikut membesar dan memancarkan cahaya penunjuk arah, sampai akhirnya terlepas dan terbang cepat ke dalam kegelapan. Kinmu segera mempercepat laju kapal, yang dampaknya sampai menekan ruang di sekitar, memunculkan guntur dan kilat di kegelapan. Di sepanjang perjalanan, pecahan-pecahan batu dari bulan yang hancur terus berjatuhan, meninggalkan jejak api. Di atas kapal bulan berdiri istana yang dulunya menjadi tempat tinggal kaum pengembara bulan, namun mereka punah total akibat pertempuran dahsyat yang pernah terjadi. Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga bersembunyi di salah satu istana yang masih utuh, agar tidak terkena dampak aura Kinmu yang luar biasa kuat. Sementara itu, Dutian melihat Kinmu berdiri megah di tengah pilar raksasa, memancarkan ketakutan luar biasa.
Dutian pun terkejut menyadari bahwa artefak dewa sehebat ini membutuhkan keterampilan seni ilahi yang mendalam, tidak mungkin dibuat oleh peradaban biasa. Saat kapal bulan melaju, segala makhluk raksasa dan iblis yang menghuni kegelapan Daksu melawannya, namun terbunuh oleh petir yang muncul akibat pergerakan kapal. Tiba-tiba muncul sosok hitam raksasa yang membawa awan iblis. Di dalamnya muncul 9 kepala iblis yang memuntahkan api iblis ke arah Chinmu. Dutian mengenali makhluk itu sebagai Garuda. Namun cahaya bulan yang menyelimuti Chinmu mampu menahan serangan itu. Di dahinya muncul bentuk bulan sabit yang perlahan melebar menjadi bulan purnama, yang ternyata adalah sebuah mata raksasa. Dalam sekejap, seberkas cahaya putih memotong seluruh 9 kepala iblis itu sekaligus. Melihat kekuatannya, Dutian memutuskan untuk membatalkan rencananya menyerang dunia ini. Tak lama kemudian, semua iblis yang menyerang tiba-tiba mundur ketakutan dan lenyap kembali ke dalam kegelapan. Saat itu liontin giok milik Chinmu yang melayang di depan kapal menabrak sebuah penghalang tak terlihat. Dari baliknya, perlahan terlihat sebuah desa riang yang selama ini dicari-cari. Perlu diingatkan, cerita ini berasal dari novel, tentu saja akan ada perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.